Tapi kita ada satu seragam, namanya PDL, sini PDL. Ya, ini PDL ya namanya. Kalau sama dulu kan PDL ya. PDL kan enggak? Biar kelihatan. Sorry nggak buat nih ya. Udah aku pancingin sebenarnya, tapi nggak buat. Baru saya mau ngomong, ada aja kenapa Nah, PDL ini ada tulisannya, ini ada logo Expose, kemudian ada tulisannya 02/11/2013 itu tanggal lahirnya Expose. Kemudian 011 itu artinya beliau adalah orang ke-11 di keluarga besar Eksekutif Society. Oke, jadi ini seperti nomor registrasi ya. Ini nomor induk ke anggotaan. bahkan kadang-kadang yang muda aja lebih piawai, lebih kreatif ya kan, dia lebih banyak mau belajar sehingga kadang-kadang yang detail-detail mereka memahami. Betul. Dan kita yang sudah lebih tua atau yang senior pun kita juga harus legowo, ya kan, kita harus sama-sama di sini sama-sama pembelajaran bersama, sharing segala macamnya hingga bisa menciptakan suatu kesempurnaan, walaupun kesempurnaan itu adalah pemilik Allah. Iya, kita kan berusaha menuju ke sana ya. Berusaha. Kira begitulah ya. Jadi kita ini intinya adalah harus merangkul semua pihak dari semua elemen yang memang mencintai dunia ini, mencintai dunia hewan maksudnya. Kalau intinya ke situ, ya kan? Kalau yang intinya ke situ, kadang kan ada beberapa oknum-oknum nih. Seakan-akan dia memang membentuk suatu komunitas, tapi tujuannya dia tidak sama seperti kita, visi dan misinya. Dia hanya ingin mempunyai kepentingan, pengen gaya-gayaan kah, atau ingin mencari popularitas kah, atau ingin berbisnis. Walaupun berbisnis itu sebenarnya is okay ya, selama itu positif dan tidak merugikan orang lain. Kalau itu saya nyikapinya gini aja, alam punya seleksi sendiri, alam punya keputusan sendiri. Ingat baik-baik, selama kita tetap berdedikasi yang tulus terhadap dunia yang kita cintai, dunia satwa misalnya, mereka juga akan mundur sendiri. Kalau belum nanti jangan dikubur. Aduh, kayaknya ini terakhir nih Gini ya, mungkin bisa di kayak KPJT kan regional gitu bang ya, terus kayak expose ya bang ya. Nah itu perlu ini nggak bang, seleksi anggota yang mau masuk selain daripada kehadiran yang tadi, skill dalam memahami satwanya bang. Siapa yang mau jawab nih? Bang Ali, coba Bang Ali. Kalau di KPJD ya perlu juga, karena kan apa yang kita piala itu harus ngerti dulu ya. Nah resikonya, cara penanganannya, perawatannya itu harus ngerti dulu ya bang. Kalau udah ngerti, dia pasti paham sama karakternya si hewan yang dia piara gitu. Dia harus paham dulu sih intinya. iya sama Ya hampir mirip, cuman kalau di kami kebetulan memang kita ada ada agenda rutin. Jadi dari situ nanti teman-teman yang baru masuk dia akan memperhatikan teman-teman yang lain yang sudah senior saat bagaimana dia menghadapi pengunjung, menjelaskan ini hewan ini apa dan segala macam. Nah itu 2-3 kali pertemuan pasti sudah terasa. Itu bahasa yang dipakai halus santun gitu kan, public speakingnya ya. Nah, jadi ketika kita ada acara itu kita misalnya gathering kan, ketika ada gathering itu kan ada pengunjung gitu. Nah anak-anak baru itu biasanya kita nggak kasih apa-apa, kita hanya suruh mereka tolong perhatiin saat yang lain berbicara sama pengunjung gitu, edukasi pengunjung. Pesannya bagus nih bang, karena beberapa hari yang lalu kan kejadian kayak gitu. Jadi bawa apa sama-sama nggak paham yang satu dengan yang lainnya. Jadi komunikasinya kemana ini komunitas? Itu yang perlu diperhatikan sih bang. Didampingin. Balik ke Bang Miftah nih, Bang Miftah gimana untuk di untuk di ekspos sebenarnya tadi sama kayak yang Om Gong bilang ya. Intinya sih anak yang mau masuk ini dia mau belajar.
sama-sama mau belajar kan. Ya kita pun sama, kita pun masih belajar. Ya kan memahami itu, dan kalau dia mau belajar ya baru. Itu aja sih. Dan satu hal yang lebih pentingnya lagi bagi ketua ataupun pembina, kita harus bisa mengajarkan kepada adik-adik kita nih, anggota-anggota kita juga, dalam santunnya kita dalam mengedukasi, ya kan, intonasi, nada, cara kita yang sopan, yang baik, sehingga penerimaannya juga baik, ya kan. Jangan jutek, ya kan, mukanya bete, ya kan, nanya lo, ya kan, apa sih lo, elah, Yang pasti nggak boleh begitu, iya. pemilihan kata yang benar, Betul. luas, gampang Oke, saya setuju banget, pemilihan kata yang baik, ya kan, hal-hal negatif jangan dipakai ya. Biar pengunjung awam dikasih istilah-istilah asing nggak mudeng. Betul. Ular sanca nggak ngerti juga, ular sawah ada Ular jadi. sawah. Bila retikulatus ntar. Ular kabel. Ular reticulatus malah Python, kayaknya terlalu tinggi banget, nggak usah, langsung aja. Pasti masyarakat di Ular Rawang sanca. Ular kebo, ya kan, oke, ya kan. Oh, kalau enggak, yang mudah-mudah dipahami. yang udah dipahami. Jadi kita harus memilih bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, easy listening lah, ya kan. Kita harus bisa menyesuaikan lawan bicara kita juga. Lain cerita lo kalau diundangnya di CNN, ya kan, lo mau pakai bahasa Latin dan bahasa ilmiah, silakan monggo. Pelajaran selanjutnya adalah biasanya kalau di kita pelajaran selanjutnya itu naik ke satu tingkat, tidak boleh mendiskriminasi hewan. Betul. Tidak ada diskriminasi hewan. Jadi gini, misalnya orang punya ularnya ular biasa aja sama ular yang mahal-mahal itu kan banyak ya. Iya betul. Zaman sekarang, nah kadang-kadang yang anggota sebuah komunitas yang ularnya biasa-biasa kumpul sama ularnya yang mahal gitu. Padahal kalau kita telaah ulang, kalau kita review, kegiatan edukasi itu hampir tidak memerlukan ular mahal. hampir tidak memerlukan hewan mahal. Hewan mahal hanya sebagai pemanis saja. Iya. Karena yang ada di alam liar itu bukan hewan mahal. Yang ada di alam liar itu adalah yang normal, ular normal, biawak normal, musang panda normal, dan semuanya yang normal. Gitu. Sebenarnya setuju gak sini ya statement ini? Sebenarnya gak ada hewan yang mahal. Betul. Yang bikin mahal itu adalah Perawatannya, hasilnya, dan personalitinya yang menciptakan itu, ya kan. Pembentukan karakter. Pembentukan karakter juga, betul. Dan value-value yang dibuat oleh orang-orang itu sendiri gitu, pendiri awal mungkin dari nenek moyang kita juga ya. Iya. Jadi kalau di expose itu ada semacam gini, semacam slogan, maksudnya gini. Kalau kita belajar dari orang, kadang-kadang kan kita ketemu case-nya beda-beda. Kita belajar dari ini beda, belajar dari ini beda, belajar dari ini. Jadi akhirnya kita bikin slogan, guru terbaikmu adalah hewan. Hewan, betul. Dan juga alam ya. Guru terbaiknya ya mereka, kita belajar dari mereka gitu. Karena ular itu satu petarangan, mungkin karakter dasarnya ada, tapi karakter secara masing-masing beda-beda ada. Secara spesifik masing-masing mungkin beda-beda gitu kan. Ada yang dipegang biasa aja, ada yang dipegang kegiatan. Iya betul. Macam-macam lah. Tapi pada dasarnya mereka punya karakteristik yang dasar. Jadilah edukator yang baik. Dengan menyesuaikan bahasa, menyesuaikan juga penampilan kita juga ya. Artinya gini, jangan diremehkan juga masalah penampilan. Artinya penampilan juga itu mendukung kita. Bagaimana kita bisa diyakini dan dipercaya oleh lawan bicara kita apabila kita juga tidak memperhatikan penampilan yang baik, tidak memperhatikan penampilan kita, ya kan? Betul. Makanya saya juga selalu bilang ke teman-teman, ketika kita masuk ke dunia institusi, dunia pendidikan, ya jangan sembarangan tampil gitu. Perform itu yang paling utama. Gitu, perform itu yang paling utama. Kemudian kalau saya istilahnya pengennya udahlah gitu, karena banyak teman-teman yang di expose ya masih muda yang jago-jago untuk edukasi. Betul, regenerasi. Karena saya rasa
bukan suatu hal yang bijak ketika saya tetap terus tampil gitu. Tuh, apalagi kita nih udah usia nih ya, kalau nggak anak muda yang kreatif yang mau banyak belajar, ayo maju kita tuh support, Kembangkan ya Bang ya. jangan yang udah tua punya ambisi nih. Wah betul. Telat, sadar diri udah usia, kita kasih kesempatan untuk yang para muda-muda ini ya kan. Nembak lagi jeder. Kalau buat kegiatan regional nih kayak Bang Miftah nih Bang, perlu tahu juga Bang gitu. Betul. Pengen nanya. Iya. Jadi kalau kayak gini Bang, misalkan ada regional gitu ya, pengen bikin suatu acara nih, karena beberapa komunitas, setiap gua tanya, ada satu komunitas gua tanya, mau bikin suatu kegiatan gitu ya, dan itu kegiatannya sebenarnya ringan-ringan aja kalau menurut gua itu ya. Begitu gua tanya, harus dari pusatnya. Iya, kegiatannya ringan gitu Bang. Wah Bang, kita harus tanya ke pusat dulu. Penting guys Bang kalau kayak gitu sebenarnya, dan itu padahal kegiatan harusnya rutin mereka gitu, seperti GER, cuman kita pindah ke tempat lain kayak gitu. Gua ajak nih misalkan gitu, kesini dulu dong, harus tanya sama pusatnya katanya, diizinkan atau enggak kayak gitu tuh Bang Miftah nih. Sebenarnya sih nggak perlu mengizinkan ya, tapi cukup konfirmasi aja. Koordinasi. Iya, kita ngomong ke kita pindah. Ya kita pindah nih atau kayak gimana, udah cukup. Selagi itu masih di jalurnya. Nah, kecuali kalau dia udah pindah jalur ya, dalam artian gitu loh. Dia edukasi, kita kan edukasi nih. Utama kita edukasi, dan tiba-tiba dia pindah tempat gathering, contohnya snack show atau apalah. Itu dia. Kalau misalnya selagi masih di jalurnya nggak masalah sih. Oke, ya cukup cuman kita pindah ya gatheringnya sebelah sini dari A ke B, itu nggak masalah. Jadi Itu kan konfirmasi ya, nggak perlu izin ya. nggak perlu izin. Koordinasi aja. Koordinasi. Cuma paling yang kita wajibkan hanya sebatas administrasi. Misalnya pusat itu memakai warna hitam, regional A pakai warna biru, regional B seragamnya warna hijau, regional C seragamnya warna biru dongker, regional B warna abu-abu dan merah dan segala macam. Paling seperti itu supaya ketika saya waktu itu sama teman-teman founder pengen ketika nanti kita bikin Munas, kita ngumpul bareng-bareng semua, itu segala macam warna ada. Oh iya benar. Gitu. Jadi selalu tapi tetap dalam satu wadah ya. Dengan cakupan keluarga besar Exotic Personal Society. Nuansanya berbeda, nuansanya aja. Apapun hewannya ya kan. Iya betul. Iya, kenapa saya dulu memang gabung di Expos, karena itu saya tidak mau terkungkung dalam satu segmen, satu apa ya, Terbelenggu dalam satu lingkup. dalam ruang lingkup binatang reptil aja gitu, saya nggak mau. Jadi Expos itu membuka selebar-lebarnya teman-teman untuk belajar banyak hal gitu, bahkan insight aja kita ada. Wah, mantap nggak tuh Bang Ali? Ya kan, perlu banyak belajar kita sama senior ini, luar biasa nih guys. Ini contoh teladan yang perlu kita ikutin nih. Amin ya. Ya, karena di sini banyak sekali pesan moral yang harus kita bisa tangkap dengan positif pastinya. Iya. Tapi memang sih ya, kayak komunitas Expos ini kan tadinya ini kan beberapa komunitas kan. Iya. Iya. Betul. Awal terbentuk ini beberapa komunitas, bukan satu komunitas. Gimana ceritanya? Jadi gini, Oh gitu. iya, belum. Setuju Expos itu terbentuk dari satu pet lover Indonesia, komunitas pecinta hewan Indonesia satu, yang kedua komunitas pecinta sugar glider, kemudian komunitas musang, cuman saya saya lupa namanya apa. Kemudian selanjutnya adalah forum jual beli hewan. Dan kumpulan dari teman-teman ini akhirnya membentuk jadi satu, dan kita bikin exotic pets yuk gitu kan. Nah, saya setuju sekali karena di situ member pun punya pilihan.
itu bosan sama ini ya sama itu bosan sama itu, tetapi kita tetap mempertahankan hewan yang kita pakai untuk edukasi ini harus ada gitu. Dan biasanya kita punya database tuh Bang, Standarnya. ya kita punya database, jadi ketika kita ada acara tinggal dicetak. Kadang-kadang untuk admin pasti hafal, jadi untuk edukasi pakai hewan ini langsung lempar ke. Tapi emang itu bagus sih kalau organisir dengan baik ya. Ya penting, dan hewannya jadi bervarian. Soalnya kan ada beberapa komunitas yang bawanya ya gue jenis aja. Orangnya ada 8, ada 6, ya itu aja gitu kan. Gak ada varian lain. Lebih dilengkapi lagi lah. Iya, dilengkapi lagi biar ada support dari hewannya itu lebih menarik. Nah, Itu PR buat teman-teman ya, hal itu harus perlu dilengkapi. betul. Ini seperti yang Bang Gaung bilang kan, Bang Gaung harapannya itu adalah setiap regional itu mempunyai warna-warna yang berbeda lah ya. Selama ini Expos bagaimana nih? Apakah sudah menerapkan hal yang seperti itu atau masih satu warna? Kita warna baju aja, visi tetap sama, warna tampilan aja kita yang beda. Tampilan seragamnya aja. Tetap tulisannya Expos lah ya. Kayak logonya tetap sama. Oke. Itu logonya cuma satu dan tidak boleh diedit. Oke. Itu dilarang untuk edit. Gitu. Bannernya pun masing-masing. Misalnya warna, kalau Cijantung itu backgroundnya warna hitam. Kemudian Cilengsi itu backgroundnya warna biru karena kaosnya biru. Gitu. Kemudian Cipanas itu warna abu-abu karena kaosnya abu-abu. Kayak gitu. Jadi backgroundnya bawang merah karena kaosnya warna Menyesuaikan ya. Tapi kita ada satu seragam namanya PDL sini PDL. Ya ini PDL ya namanya. Kalau soal dulu kan PDL enggak. Biar kelihatan. Sorry nggak muat nih ya. Udah aku pancingin sebenarnya, tapi nggak muat. Baru saya mau ngomong, tandanya kenapa Nah, PDL ini ada tulisannya, ini ada logo Expos, kemudian ada tulisannya 02/11 2013 itu tanggal lahirnya Expos. Kemudian 011 itu artinya beliau adalah orang ke-11 di keluarga besar di Sutik. Oke, jadi ini seperti nomor registrasi ya. Oke, nik ya. Nomor induk keanggotaan gitu ya. Jadi pakai nih. Perlu itu induk tapi nggak gampang ini ngambilnya. Itu nggak langsung kita kasih cuma 2. Ini nggak gampang ngambilnya. Ini gampang ngambilnya. Kalau orang yang pengen ngambil, dia harus sudah mampu edukasi di depan publik. Itu benar, itu satu pencapaian sebenarnya. Jadi Expos bukan hanya sebuah komunitas yang seru-seruan suka sama hewan, pengetahuan dan segala macam, tetapi kita juga mengajarkan public speaking, bagaimana kita berbicara di depan. Nah, Kemarin kita ada motivasi anggota yang lain. Terus belajar. Iya. Sering-sering menerapkan yang tadi ya. Sering-sering bergaul dan bersosialisasi. Banyak bergaul dengan beberapa komunitas kan bisa menjadi satu pandangan. Oh, komunitas ini dalam beredukasi enak nih. Gayanya begini. Oh, caranya begini. Kan itu otomatis kan menjadi duplikasi ya. Kalau kita mau banyak belajar dan mau berkembang kan itu artinya kita juga harus mampu bersosialisasi dengan baik. Betul. Kalau kita punya permasalahan dengan sosialisasi, ya itu kita tidak akan berkembang. Betul. Pasti kita akan jalan di tempat ya, di situ aja, bahkan bisa mundur ya kan. Makanya ini adalah salah satu motivasi dan contoh teladan buat kita semua nih guys. Artinya kita semua di sini harus pembelajaran terus dan sama-sama belajar ya. Di sini nggak ada yang paling ya, nggak ada yang superior, nggak ada yang paling oke. Betul. Kita semua sama, yang penting intinya kita sama-sama mau belajar, kita sama-sama sharing ya. Ya. Karena nggak ada yang expert lah ya. Ya, betul. Karena gini, seiring perjalanan Expos dari tahun 0 sampai tahun kesekian, alhamdulillah masuk ke tahun 12 tahun, saya itu belajar dari teman-teman awal ya.
pertama kali edukasi itu saya malah nggak berani maju karena saya tidak tahu standarnya teman-teman kayak apa. Jadi alhamdulillah waktu itu ekspor pertama kali launching langsung dapat undangan edukasi dan event, dan di situ saya belajar. Gitu. Ketika saya jam terbangnya sudah lumayan, itu saya baru berani ngajarin. Selama saya merasa jam terbang saya kayaknya masih kurang, saya nggak akan. Gitu. Dan ingat baik-baik, saya begini karena saya bisa menjadi seperti ini, dan saya berada di titik ini karena teman-teman sebelumnya. Karena sosialisasinya yang baik ya. Pesannya bagus kok. Kadang-kadang juga ada aja yang merugul. Merugul itu bahasa kenal ya. Merugul apa ya? Gak usah aku kasih sono dikit nih. Bobel. Udah kita ayomi, dikasih tahu begitu caranya yang bagus, yang baik, dimomong gitu. Ada aja yang merugul. Kita harus pakai ilmu itu namanya. Ilmunya apa tahu? Ilmu memaklumi. Karena kita harus bisa memaklumi dari segala kekurangan dan kelemahan setiap orang berbeda-beda, Bang Bala. Betul. Harus rajin membina. Kalau nggak bisa dibina ya silahkan dibina. Ya betul, tapi bukan dengan kita yang membinasakannya, dengan Allah dan waktu. Balik lagi. Seleksi alam aja. Seleksi alam. Oke. Kayaknya perbincangan kita cukup di sini ya. Udah berapa menit sih kayaknya? Lama. Baru sih. Memang kalau lo ngobrol gini tuh nggak berasa sih. Iya. Nggak berasa. Lo ini nih sudah. Iya, belum tentu ini kan. Aduh, Makanya aja. kita ini sebenarnya bukan para senior sih, sebenarnya kita ini adalah para pencinta satwa ini. Kita harus sama-sama saling mengingatkan. Ya, mengingatkan. Komunikasi yang baik, ciptakan komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, sehingga terjadi sosialisasi yang baik. Ya. Begitu Bang Ali? Betul. Ya. Bang Ali ini kan juga termasuk pencetus komunitas belum lama juga lah ya kan? Sama saya juga belum lama. Kita semua belum lama, sahabat aja belum ada ya kan? Tapi Tendang hati banget. kita ini mau belajar ya Bang Ali ya, Bang Minta ya, Bang Balat ya kan? Pasti. Pertanyaan saya mau ke sana nih sebenarnya. Bang Balat, ini masuk ke individu, komunitas, personal atau Apa arogansi? Itu bingung sendiri. Selama perjalanan sih selalu berkembang berdua aja sama istri. Selama perjalanan untuk step-stepnya dulu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bersinergi dengan siapa saja ya. Pasti. Ini guys, contoh nih, tidak terkungkung, tidak menetapkan diri dengan gaya sendiri Enggak. aja gitu. Tapi Iya. tetap terbuka, welcome, merangkul, bersinergi dengan siapa saja selama Pasti. positif dan bisa jadi pembelajaran yang baik ke depannya ya. Nah, dan tetap masih belajar dari teman-teman komunitas yang ada, belajar dari orang lain. Karena kan bisa ada yang baik buat duplikat gitu bang. Nah, yang jelek nggak usah ditiru. betul. Ini kan menjadi salah satu motivasi buat teman-teman juga, contoh bahwa tidak boleh yang namanya boleh mengatakan independen ataupun boleh. individu, tapi yang legowo Ya. tetap Betul. open mind gitu, Iya, open tetap bisa bersinergi dan bersosialisasi dengan masyarakat. Betul. Kalau individu kan terkesannya kayak arogan aja nih, dia udah lu main aja sendiri, gitu, open banget gitu. Gimana mau berkembang? Ya kan? Iya betul. Bisa berkembang tapi lambat pastinya. Kayak nggak bagus lah, artinya tidak menjadi contoh yang baik lah seperti itu. Kita harus open mind ya. Ya. Karena untuk mempelajari alam ini, aduh, waktu kita aja belum cukup. betul belum cukup. Umur kita belum tentu cukup untuk mempelajari semua yang ada di alam. Oke, kita closing dulu. Terima kasih buat Bang Ali, Bang Gaung, dan Bang Mika sudah hadir. Semoga ini bisa menjadi hal yang bermanfaat Amin. dan bisa menjadi satu pesan moral yang bagi
masyarakat dan teman-teman Bisa memotivasi juga bang. bisa memotivasi juga buat teman-teman semua ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya, Ya, mohon karena maaf kalau betul, karena kesalahan itu kan memang sifat manusia. ya tidak bermaksud pamer, tidak bermaksud ria, tapi Nah, Tambahan pas iya, ini bang. dan yang mempunyai kebenaran itu hanya Allah ya kan, hanya Tuhan Yang Maha Esa. Kita hanya sekedar berusaha semaksimal mungkin ya. Ya. Oke, wal hidayah wal taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you, bye-bye. Oke. Belum closing. Nggak berasa ini kan, nggak berasa waktu. Coba tadi mulai dari jam Oh enggak dos. Jam 9. iya jam 9 tadi, jam 9:05. Nah, tadi saya Belum sejam tapi belum sibuk. Lanjut belum closing. beda.